Yang itu. Baik anak-anak semuanya, Iya. selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, silakan yang kameranya belum dinyalakan, segera dinyalakan. Ya. Hebat. Mungkin catatannya juga bisa disiapkan semuanya ya. Modulnya juga. Baik anak-anak semuanya. Terakhir kita sudah belajar bab baru ya tentang medan magnetik. Nah, yang kita fokuskan adalah di mana besar medan magnetik akibat suatu kawat yang diakhiri arus listrik. Nah, seperti itu ya. Ya, oke. Yang kita pelajari kemarin ada pada kawat lurus, kawat melingkar, kemudian ada solenoida, dan juga ada toroida. Nah, kalian juga sudah mengerjakan untuk tugasnya ya. Dari tugas yang di Google Classroom, barangkali ada yang ingin ditanyakan, silakan. Kita bisa membahas bersama. Kalau memang ada hal-hal mungkin bagi kalian semuanya agak bingung atau seperti apa. Oke. Silakan anak-anak. Nomor berapa yang mungkin perlu kita bahas dari tugas yang kemarin? Sudah bisa semuanya untuk tugasnya? Aman berarti ini ya, nggak ada yang ditanyakan ini. Oke, saya ingin tanya satu-satu dulu ya. Gitu. Coba, oh ya, ini tadi kalian semuanya saat di kelas ini ada doa diri yang di rumah, kedengaran nggak soundnya? Doa dari sentral sini. Kedengaran ya? Oh, ada yang nggak kedengaran. Begitu kita berdoa lagi aja ya, karena tidak semuanya mendengar. Semoga pada pagi hari ini kita diberi kelancaran, diberi kemudahan dalam menuntut ilmu, ya. Kita semua selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke, anak-anak. Saya ingin tanya coba ke Ananda. Fajar Rahman. Fajar, bisa mendengar suara saya, Fajar? Saya, Mister. Oke. Konsep yang ditemukan oleh Christian Oersted itu yang sebagaimana kemarin? Masih ingat nggak? Kait medan magnetik. Saya dispen, Mister, kemarin. Dispen. Terus nggak belajar sendiri? Sedikit, Mister, ya, soal-soalnya aja. Ya, gimana yang kamu pelajari terkait medan magnet yang ditemukan oleh Christian Oersted itu bagaimana? Oke, mungkin saya coba ke yang lain dulu. Coba Ananda Rehana. Gimana Rehana?
Yang pakai ibu jari itu Kak Mister. Gimana? Bisa disampaikan? Bisa dijelaskan enggak, Pak? Konsep Oersted itu dia menemukan yang seperti apa? Oersted itu. Lupa. Oke, coba ke Ananda Mela Purnamasari. Gimana Mela? Nah, nggak ada yang tahu, Nore. Nggak ada yang tahu. Oke, siapa? Saya taruhkan ke yang lain. Dua kelas nggak ada yang tahu. Halo? Yang percobaan itu bisa. Ya, gimana percobaannya? Yang ada kawat dialirin listrik, terus di sekitarnya ada kayak kompas itu bisa jarum jam, terus pas listriknya dialirin ininya bergerak bisa. Jadi sekitarnya ada medan listrik. Kompas ketika bergerak itu menandakan tadi apa? Adanya medan listrik. Adanya medan listrik. Ya. Jadi sederhananya tadi ya, sudah sampaikan bahwa ketika suatu kawat ya yang dialiri arus listrik di sekitar kawat tersebut pasti mengandung medan magnetik. Nah, itu konsep yang disampaikan oleh Christian Oersted. Nah, itu yang ditemukan dengan percobaan tadi yang disampaikan Syarif, yang waktu itu sudah saya tunjukkan di YouTube itu ya. Nah, di modul juga sudah ada. Nah, ketika kompas itu dia bergerak, sehingga dia apa? Ketika dia bergerak itu pasti dia dipengaruhi oleh medan magnet di sekitarnya. Makanya jarum kompas itu bergerak-gerak. Nah, itu ya. Nah, tetapi apakah Christian Oersted itu berhasil menemukan berapa besar medan magnet di sekitarnya? Sudah bisa menemukan juga atau ternyata tidak berhasil menemukan? Nah, ternyata tidak berhasil. Ya, ini saya share modulnya lagi. Nah, ini ya kemarin percobaan dari Christian Oersted ini, tetapi Christian Oersted tidak berhasil menemukan berapa besarnya. Ya, baru bisa ditemukan oleh ini. Biot dan Savart, Jean Sebastian Biot dan Felix Savart, istilah biasanya disebut hukum Biot-Savart. Nah, kedua ilmuwan ini meneruskan apa yang sudah ditemukan oleh Christian Oersted. Ya, dia melakukan perhitungan-perhitungan, dia melakukan percobaan. Ya, ternyata besar medan magnet itu ini kaitannya. Dia dipengaruhi oleh kuat arus
juga bergantung pada kawatnya bagaimana, juga bergantung pada jarak posisi atau titik tersebut dari kawat penghantarnya seberapa jarak. Nah, gitu ya. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Masih belum ada juga, tapi nanti kalau ditanya bingung jawab apa ya. Kalau diberi kesempatan bertanya, nggak ada yang bertanya. Bingung jadinya saya ini. Karena semuanya online, jadi nggak bisa komunikasi dengan baik. Hanya satu arah. Ketika kita berusaha untuk dua arah, kaliannya pasif ya, cuman beberapa yang selalu aktif. Saya bingung ini. Nanti ngomong ngasih nilai berapa? Kalau tugas di Google Classroom ya bisa. Tapi kalau tatap muka gini ditanya, pada diam semua. Ya repot ini. Semangat rek kelas 12. Ya, jangan diam saja. Ya. Oke, ini yang kemarin kita pelajari ya. Kemudian akhirnya kita dari percobaan biosafat ini kita belajar bagaimana medan magnet pada kawat yang lurus, ya kan? Kita juga menentukan kanan. Oke, saya ingin tanya sekarang. Coba ke Ananda Afi. Dalam menentukan arah dengan menggunakan kaidah tangan kanan, konsepnya bagaimana kemarin Afi? Yang jempol itu arusnya, terus jari itu arah medan magnetnya. Jari mana yang arah medan magnetnya? Gimana, Mister? Jempol arah arus. Kemudian arah medan magnetnya? Jarinya. Jarinya. Jempol bukan jari tapi. Yang selain jempolnya itu, Mister. Selain jempol. Selain jempol jari apa aja nih? Yang 4 jari itu, Mister. Nah, 4 jari. Sisanya itu digunakan untuk arah medan magnet itu ketika kalian menemukan pada ini saat kawat lurus, ya kan? Nah, beda hal tetapi kalau pada kawat yang melingkar. Nah, kalau kawat melingkar kemarin apa perbedaannya? Coba Ramadhania Zahra. Kalau kawat melingkar kemarin gimana? Menentukan arusnya menggunakan kaidah tangan kanan atau kiri? Gimana? Kanan. Kaidah tangan kanan sama. Terus untuk menentukan kuat medannya bagaimana? Mana yang digunakan untuk menentukan arus, mana yang digunakan untuk menentukan medan magnetnya. Nah, nggak dipelajari dong. Malam itu dipelajari sebelum pembelajaran besok. Kebalikannya, ya. Kalau tadi jempol itu arah arus, nah, untuk kawat melingkar ini kebalikannya.
jempol digunakan untuk arah kuat medan, yang 4 jari sisanya digunakan untuk arah arus yang melingkarnya. Ya, ini sangat penting. Karena apa? Kuat medan magnet merupakan besaran vektor. Ya. Nanti kalian harus bisa menemukan resultannya. Nah, itu ya. Baik, ini kemarin solenoida dan juga toroida. Sekarang kita lanjutkan gitu ya. Diperhatikan anak-anak. Nah, setelah apa yang ditemukan oleh Christian Oersted dan juga dua ilmuwan biosafat tadi ya. Nah, sekarang Mr. Lorentz ini juga dia menemukan hal yang berbeda dari suatu medan magnet itu. Dia punya pemikiran, nah, bagaimana ketika kawat yang berarus tadi, ya, kawat yang dialiri arus tadi ya, atau kawat penghantar yang dialiri arus ini, dia kan awalnya kalau secara konsep dari Christian Oersted di sekitarnya pasti ada medan magnet kan seperti itu ya tadi. Nah, Mr. Lorentz lebih ekstrim. Nah, gimana kalau kawat itu langsung dikasih magnet gitu aja. Nah, jadi ini A sampai B ini adalah kawatnya. Nah ini. Kemudian langsung diberi medan magnet. Nah, di sini ada kutub utara, kutub selatan. Jadi percobaannya ini langsung di sini. Nah, jadi ini ada kawat lurus, kemudian di sini ada magnet, diberi magnet U. Nah, diberi magnet di sini, magnet U. Di sini ada kutub utara, ada kutub selatan. Oke, saya ingin tanya, arah kuat medan magnet itu dari kutub utara ke selatan atau selatan ke utara? Arah magnet dari utara ke selatan atau selatan ke utara? Gimana? Dari mana? Halo, tadi apa? Rifki tadi ya? Gimana Rifki jawabannya? Dari utara ke selatan. Betul, dari utara ke selatan. Nah, ini sudah ada arah panahnya ini. Ya kan, bahwa kuat medan pada magnet ya itu dari utara ke selatan. Nah, ketika dilakukan percobaan di sini, ternyata ya muncul yang namanya gaya magnetik di sini. Gaya magnetik itu biasa disebut dengan gaya Lorentz. Ya, karena yang menemukan adalah Mr. Lorentz. Nah, gitu. Ada tambahan. Sekarang ada kuat arus I, kemudian pada suatu medan magnet tertentu, ya diberi magnet. Nah, ternyata muncullah, bukan muncul ya, ternyata di sekitar situ ada yang namanya gaya Lorentz F. Nah, gitu. Ya. Besarnya bagaimana? Nilainya ini. Besar gaya magnetik atau gaya Lorentz, nilainya adalah F sama dengan B dikalikan I dikalikan L sin theta, bergantung sudutnya. Kalau semuanya tegak lurus, ya, secara umum antara B, I dan F itu saling tegak lurus, yakni 90
derajat. Secara umum pasti membentuk 90 derajat. Sehingga nanti di sini nilai sin-nya adalah sin 90 derajat. Nah, seperti itu. Berapa nilai sin 90 derajat? 1. Berapa, Rek? Sin 90. Tuh, Mister. Berapa? 2. Satu. 1. Iya, betul. Sehingga intinya bahwa F berbanding lurus dengan B, berbanding lurus dengan I, dan juga berbanding lurus dengan panjang kawat. Nah, seperti itu. Itu yang dikemukakan oleh Mr. Lorentz. Sehingga sangat populer dinamakan dengan gaya Lorentz. Nah, sekarang kita belajar menentukan arah gaya Lorentz. Nah, tetap kita gunakan kaidah tangan kanan. Nah, jadi sekarang telapak tangannya gini aja. Ya. Jempol untuk arah arus. 4 jari ini arah medan magnet B. Arah telapak tangan yang putih ini, bukan yang hitam ini ya, bukan. Tapi yang putih, itu menandakan arah gayanya. Nah, kalau seperti ini, misalkan contoh ini ya, saya contohkan. Kalau dari kalian, misalkan ini. Arah kuat medan magnetnya ke atas. Itu ya. Arah arusnya ke kiri. Di manakah arah gaya Lorentz? Oke, seperti ini berarti ya. I-nya ke kiri. B-nya ke atas. Iya enggak? Sama enggak pandangan kalian dengan saya? Sama. Arusnya ke kiri, B-nya ke atas. Ya, nah betul itu. Nah, ini saya apa namanya? Melihat beberapa. Coba tangannya, ayo kita ikuti. Nah, sekarang arah telapak tangannya arahnya kemana ini? Ke depan. Menuju ke depan kan ya? Iya kan? Nah, sehingga kalau kita membuat istilahnya berarti gaya Lorentz-nya adalah arahnya ke depan. Nah, tapi kalau membuat kalimat arahnya ke depan itu gimana ya? Nah, ada istilah X, Y, Z. Ya, ada Y, ini ya. Ada, saya ganti warna, biru ya. X, ya. Z adalah yang ini, hitam. 3 dimensi Z. Plus ini Y plus X plus ya gitu. Ini Z min, ini X minus, ini Y minus arahnya. Nah, Z plus itu adalah arah yang menuju ke depan dari kita. Y plus ke atas, X min adalah ke kiri. Nah, kalau berdasarkan gambar. Maka arah gaya Lorentz itu adalah menuju Z plus ke depan. Bukan menuju ke kita, tapi menjauhi kita. Nah, menuju ke arah ke depan sana. Nah, atau kita misalkan belajar pakai arah mata angin ya. Kalau arah mata angin bingung nggak kalian? Utara sama atas bawah. Nanti malah bingung. Nah, secara umum sebenarnya menentukan arah ya menggunakan ini ya. X, Y, Z. 3 dimensi. Nah, kalian harus paham ini ya. Oke, sekarang saya tes. Jika seperti ini. Arah
B-nya adalah X positif, ya. Arah I-nya adalah Y negatif. Nah, nih. Kemanakah arah F-nya? Z-min. Kemana, Mai? Z-min. Z? Min. Kurang keras. Z-min. Z minus. Oke, kita cek. F arahnya Z minus. Yang lain setuju? B-nya ke kanan, I-nya ke bawah. Nah, berarti seperti ini. Iya kan? Nah, berarti arahnya adalah ke sana. Menuju Z minus, betul. Lumayan. Dapat tambahan poin. Satu lagi. Jika arah I-nya itu adalah Z plus. Nah, sekarang tidak saya gambar, tapi dengan keterangan. Arah F-nya, I-nya adalah Z plus, F-nya adalah X minus. Kemanakah arah B-nya? Y plus. Ya. I-nya Z plus, F-nya X minus, B-nya kemana? Oh, Y min. Silakan. Enggak sih. Anak-anak, nanti kalau zoom-nya tiba-tiba mati, join ulang ya. Kok kayaknya. Ya. Gimana ini? Yang B? Ke atas. Y plus. Ke atas. Nah, gunakan ini identitas X, Y, Z plus atau min. Ke atas berarti kemana kalau menurut Ramadhani? Y plus. Y plus. Anda yakin ini? Sudah yakin? I. I-nya Z plus. Yang lain sepakat? Atau ada yang berbeda jawaban? Boleh? F-nya X min. Oke, kita buktikan. Kalau sudah nggak ada yang mencoba. Coba tangannya Ramadhania. I-nya Z plus kemana? I Z plus. Kemana? Z plus itu kemana? Ayo. I-nya Z plus kemana? Nah, berarti jempolnya kemana jempolnya? Z plus kan ke depan. Ke depan kan? Berarti gini. Nah, ini. I-nya ke sana. Z plus. Kemudian F-nya X minus ke kanan atau ke kiri? Ke kiri. Nah, ini sudahan. Bisa dipahami nih, Rek? F-nya ke sini, ke kiri. I-nya ke sana. Berarti B-nya kemana ini? Ke bawah. Y min berarti. Nah, ke bawah itu apa berarti? Y min. Y plus atau Y? Apa? Y min. Iya. Yang betul adalah Y bukan Yang Z itu kemana, Mister? Ke depan. Gimana? Arahnya itu depan Z belakang. itu depan belakang kita. Kalau kita membuat aturan kanan kiri adalah X, ya kanan kiri kita adalah X. Atas bawah kita adalah Y. Z itu adalah depan belakang kita. Nah, jadi 3 dimensinya seperti itu ya. Bisa dipahami kan? X kanan kiri, Y atas bawah, vertikal,
Z depan belakang kita. Nah, sudah mulai paham menentukan arah gaya Lorentz? Bisa ini? Ada yang masih bingung? Oke, deal ya ini ya. Nah, silakan dicoba lagi nanti. Nah, ini tadi adalah gaya Lorentz yang bekerja pada kawat lurus. Nilainya setara dengan BIL. Ya. Nah, yang kedua, ada gaya Lorentz atau gaya magnetik. Itu akibat dua kawat lurus yang sejajar seperti ini, berdampingan seperti ini. Nah, kalau seperti ini nilainya langsung saja bawah ini, yang bawah ini ya. Nah, gunakan langsung yang bawah aja. Yang saya lingkari, oke, saya ganti warna dulu. F per L itu adalah gaya per satuan panjang. Jadi nanti kalau ada pertanyaan, berapakah gaya persatuan panjang? Gaya persatuan panjang itu bukan F-nya, tapi F per L sama dengan, misalkan, jawabannya adalah F per L sama dengan 10 Newton per meter. Ya sudah, ini jawabannya. Itu kalau dikatakan gaya persatuan panjang. Tetapi kalau yang ditanyakan, berapakah gayanya? Ya berarti F-nya saja. Maka ya kalau kita tulis F sama dengan mu0 I1 I2 per 2 PA dikalikan L. Nah ini kalau yang ditanyakan berapakah gayanya. Silakan bisa ditambahkan ya. Jadi F per L itu adalah gaya persatuan panjang. Tetapi kalau yang ditanyakan berapakah gaya yang bekerja, itu adalah F. Nah, itu ya. Nah, seperti ini anak-anak, tapi perhatikan untuk arah arus. Nah, ini kan tadi ada dua ya. Kalau yang pertama, ini saya memberi contoh arahnya searah, sama-sama ke atas atau sama-sama ke bawah. Nah, jika arusnya searah, ya, jika arusnya searah, ini ada keterangannya. Maka gaya yang bekerja adalah gaya tarik-menarik. Maksudnya bagaimana? F1 ini ke kanan, F2 ke kiri. Kelihatan enggak kalian? Nah, gitu. Itu jika arahnya searah arah arusnya. Baik ke bawah seperti itu ya, sama aja. Nah, tetapi jika ini berlawanan, arusnya ada yang ke atas, satunya ke kiri, maka gaya yang bekerja adalah gaya tolak menolak. Nah, gitu. Ini yang perlu disampaikan. Tetapi nilainya sama besarnya antara F1 dan F2 itu sama besarnya. Hanya arahnya saja yang berlawanan. Ya, tetapi kalau keterangannya keduanya apakah tarik menarik, apakah keduanya tolak menolak, seperti itu. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Ini yang bekerja pada kawat lurus yang sejajar. Itu resultannya nanti ditambah gitu atau jadi satu misalnya? Jadi satu. Ini yang di rumus yang bawah ini tadi, itu adalah sudah totalnya. Kalau kamu nyari satu-satu ini, bener. beda nanti. Ya. Di sini FI ya. Itu sama aja nilainya, bukan resultannya, sama aja. F1, F21 ya sama aja, enggak perlu mencari F totalnya. Ya, F di situ ya berapa gitu ya. A adalah ini. A adalah jarak dari kedua titiknya ini. Ini berapa? Di antaranya ini ya, yang jelas di tengah-tengahnya. Tuh.
Oke, itu gaya yang bekerja pada kawat lurus yang sejajar. Nah, dan yang ketiga, yang terakhir, gaya itu juga muncul ya ketika suatu muatan listrik itu bergerak di dalam medan magnet. Nah, jika suatu muatan listrik dia bergerak dalam medan magnetik. Tempat ganti L. Nah, rumusnya adalah ini F sama dengan QVB atau B Q kalikan V dikalikan sin theta. Pada dasarnya juga sama. Theta itu sebenarnya adalah sudut 90 derajat. Namun dalam faktanya bisa saja kita manusia atau ilmuwan membuat sudut tertentu sesuai dengan harapan kita. Itu enggak berapa, apakah sudut 30, 45 dan berapa. Nah, pada dasarnya antara ketiganya nanti antara kecepatan pada arah kecepatan dari muatan dengan B dan F itu saling tegak lurus. Maka sama ini posisinya dengan menggunakan kaidah tangan kanan. Ya. Dengan menggunakan kaidah tangan kanan. Nah, nanti arahnya V itu jempolnya, ini kecepatan velocity-nya, 4 jarinya itu sebagai B, arah gaya Lorentz-nya sebagai arah telapak tangan ini, hampir sama dengan yang tadi. Ya. Cuman I diganti posisinya oleh V, arah dari gerakan bukan medan magnet, gerakan dari muatannya. Nah, arah kecepatan dari muatannya. Nah, itu ya. Ada 3 QVB atau BQV, ada ini mu0 I1 I2 per 2 PA, ini pada kawat lurus. Kalau yang tadi adalah BIL. BIL. Nah, kalian harus membuat istilah-istilah biar bisa memahami. Nah, seperti itu. Ada yang ditanyakan? Nah, ada catatan anak-anak, perhatikan ini. Ketika kita membahas arah, ada hal yang sedikit berbeda karena kita tahu muatan itu ada 2 jenis. Muatan positif dan muatan negatif. Nah, tadi tetap kita menggunakan kaidah tangan kanan gini ya. Nah, ketika di situ muatannya positif, tadi ibu jari jempol itu adalah gunakan arah kecepatan, iya kan? Nah, tetapi kalau kalau dia muatan itu negatif, nanti ibu jarinya ini mengarahkan ke kebalikan dari kecepatan. Maksudnya gimana, Mister? Nah, gini, jika dia muatan negatif, muatannya bergerak ke kiri, V-nya ini muatan negatif ya, bergerak ke kiri. Seharusnya kan jempol itu ke kanan, V-nya ini ke kanan. Seharusnya jempol itu ke kanan. Tetapi karena ini muatan negatif, maka jempol arahkan ke kiri. Kebalikan dari arah kecepatan aslinya. Bisa dipahami? Ini berlaku ketika di situ adalah muatan negatif. Nah, yang lainnya sama aja. 4 jari sebagai arah kuat medan, arah telapak tangan ini sebagai arah gaya Lorentz-nya, gaya magnetiknya. Bisa dipahami sampai di sini anak-anak? Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Tidak ada yang ditanyakan ini? Sudah paham semuanya? Oke. Kita coba kembali ke atas ya. Kita
belum mencoba menghitung ini. Contoh soal 3.4. Nah, ini tipe ya, contoh ya. Ada contoh. Nah, ini pada kawat yang lurus. Nah, sebuah kawat lurus dengan panjang 25 cm berada dalam medan magnet 0,1 Tesla. Nah, dari sini diketahui L 25 cm. Nah, ini harus dirubah ke meter. Berarti berapa meter ini? 25, 10 pangkat min Min 2. 2 meter. Nah, itu aja. Diketahui medan magnet ini sebagai apa? Medan magnet itu simbolnya tadi. B. Kuat medan magnet 0,1 Tesla. Ketika dialiri arus berarti I-nya 10 ampere. Berapakah besar dan arah yang dialami jika sudut tetanya adalah A? Tetapi di sini diketahui tetanya adalah 30 derajat. Nah, besarnya aja deh kita bahas. Ya, langsung aja F sama dengan B I L sin 30 derajat. Oke. Coba berapa ini jawabannya? Silakan hitung. Berapa jawabannya? Ada yang sudah menjawab? 12,5 kali. Berapa? 12,5 kali 10 pangkat min 2. Oke, satuannya apa ini? Newton. Newton. Oke. Baik, kita buktikan sekarang. F sama dengan B-nya adalah 0,1 ya. I-nya adalah 10. L-nya adalah 25, 10 pangkat min 2 ya kan? Sin 30 berapa? Ya kan? Ini kita conge habis. Nah, udah tinggal 25 dibagi 2, 12,5. Sederhana. Oh, gampang kok. Ini kan pelajaran perkalian SD kelas 5 harus belajar perkalian aja ya. Enggak ono angel-angele. Sin 30 itu SMP, SMA tinggal menggunakan saja. BIL yang tadi juga ada QVB ya kan sama aja. Tinggal dilihat apakah medan magnet pada kawat lurus, pada muatan yang bergerak dengan kecepatan tertentu, apakah pada kawat yang sejajar. Nah, seperti itu. Silakan ada yang ditanyakan. Materi kita untuk bab ini sudah selesai. Tinggal nanti kalian membaca. Yang terakhir di sini ada beberapa manfaat dari apa yang telah kita pelajari ya. Ini hanya tambahan ya. Ini kalian juga harus membaca bagaimana bel listrik, kereta magnetik ya. Nih. Ini ada
sekitar saya hanya menunjukkan 2 saja. Sebenarnya banyak sekali penerapannya. Oke, karena waktunya sudah habis, saya rasa cukup anak-anak. Terima kasih, semoga bermanfaat ya. Tetap semangat untuk kelas 12. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.